Hello guys, welcome back to Punjungan Channel. Balik lagi sama gue Arta. Dan kali ini gue akan cerita mengenai pengalaman senior gue, Frankie lagi. Jadi, buat teman-teman yang belum sempat nonton, ini gue taruh ya, kalian bisa nonton video sebelumnya karena akan ada hubungannya sama video sekarang. Oke, jadi di video sebelumnya gue cerita mengenai senior gue Frankie ini pada saat dia masih menjadi mahasiswa baru. Jadi 1 tahun pertama dia ngekos lah di sebuah kosan yang gangnya itu ujungnya merupakan jembatan paling angker se-Sumedang. Teman-teman kalau nyari Google pasti ketemu. Dan setelah dia ngekos di situ, dia pindahlah ke sebuah kosan. Kosan yang nantinya akan jadi base camp anak-anak tongkrongan gua atau anak-anak komunitas gua sampai sekarang. Jadi gue sedikit cerita dulu. Gua itu aktif di sebuah komunitas di kampus gua. Nah, komunitas ini merupakan kumpulan anak-anak yang berkuliah di kampus gua yang berasal dari Bekasi, guys. Jadi gue kebetulan aktif di komunitas tersebut. Dan pendirinya adalah senior gua, kita sebut aja Bang Jenggo. Dia angkatan 2011 dan Bang Jenggo adalah orang pertama yang ngekos di kosan baru ini. Gitu. Dan waktu itu Bang Frankie angkatan 2013 yang nantinya dia akan menjadi ketua kedua lah. Tadi kan penemu komunitas ini kan Bang Jenggo kan. Sekaligus dia ketua pertamanya, lalu ketua keduanya lanjut ke Bang Frankie. Nah waktu itu Bang Frankie sempet cerita, lagi nongkrong sama Bang Jenggo cerita kayak, gue mau cabut pindah kosan di mana yang enak ya. Terus Bang Jenggo bilang, lu pindah ke kosan gue aja Frank, tempatnya enak kok, terus kemana-mana deket, terus anak-anaknya juga asik. Singkat cerita, pindahlah senior gue Frankie di tahun kedua ke kosannya Bang Jenggo. Nah kosan ini gue akuin tempatnya enak. Ini gue bukan agent properti atau gue mau jual kosannya, tapi ada 3 poin yang menurut gue kenapa kosan ini menjadi enak dan bisa jadi base camp anak-anak komunitas gue sampai sekarang. Jadi poin yang pertama, jelas harganya murah. Jadi kosan ini harganya memang murah banget untuk ukuran kosan yang kamar mandi di dalam, terus lu nggak perlu bayar laundry, nggak perlu bayar listrik lagi. Itu kurang lebih luas kamarnya sekitar 4 kali 3 meter lah kalau yang hook yang gede. Kalau yang agak kecil mungkin 3 kali 3 meter. Jadi sebenarnya lumayan gede. Dan setahun itu cuma sekitar 6 juta, 5,5 sampai 6 juta. Jadi memang harganya relatif murah. Itu yang pertama. Yang kedua, kosan ini, nah gue yakin sih, ini pasti cita-cita kosan semua anak kosan, semua mahasiswa. Jadi kosan ini tuh bebas banget. Jadi lu 24 jam kali 7 mau masuk, mau keluar, itu lu bebas. Lu bawa kunci sendiri. Dan juga ini sebenarnya kosan cowok, cuman memang bapak kosannya agak kurang jelas sih. Jadi kalau misalkan ada cewek yang mau kos di sini pun boleh, diperbolehkan. Memang populasinya sedikit, lebih banyak anak-anak cowok yang ngekos di sini. Jadi ya intinya lu mau ngajak siapapun bebas, kosan ini tuh bebas banget. Dan yang ketiga, ada delivery makanan kayak warkop gitulah, yang menurut kita tuh enak banget gitu. Dan uniknya dari warkop ini itu dia ganti yang jaga 1 bulan sekali, itu yang jaga ganti. Dan 1 bulan jaga enak, 1 bulan berikutnya nggak enak gitu. Jadi anak-anak suka nanya nih, kayak misalkan lagi mesen nih, yang jaga lagi siapa? Oh enak master chef, anak-anak bilang master chef nih. Terus kalau misalkan lagi nggak enak, oh skip dulu jangan mesen gitu. Jadi anak-anak setelah nunggu 1 bulan, baru bulan berikutnya mereka mesen lagi kayak master chef udah balik gitu. Jadi menurut gue ini 3 poin yang bikin kosan ini aman, sangat nyaman lah. Bahkan dulu zaman gue mahasiswa baru ya, yang nempatin kosan itu kan belum banyak ya. Senior gue cuma sekitar 2-3 kamar doang. Kayak gue tuh tidur di kamarnya Bang Frankie itu sampai kayak ber-8, ber-10. Terus kita kuliah pulang ke situ lagi. Padahal kita tuh masing-masing pada punya kosan. Cuman kita emang seneng aja nginep di situ karena memang suasananya enak, bebas, dan anak-anaknya santai. Oke, ini ya singkat cerita kayak gitu. Nah, kosan ini di luar kenyamanan yang gue ceritakan tadi, sebenarnya kosannya itu bisa dibilang sangat jorok. Karena memang ya basically kosan laki-laki kan. Kosannya cukup jorok dan ternyata menyimpan cerita-cerita mistis yang bahkan gue tuh setelah lulus kurang lebih 3 tahun tuh gue baru tahu loh. Pada saat gue kemarin ngobrol lah dengan senior gue Frankie. Oke, jadi gue sedikit cerita denah kosan gue dulu ya. Denah kosannya senior gue dulu. Nah jadi model kosannya itu dia 2 tingkat. Jadi itu kayak rumah gitu loh, hadap-hadapan. Dan kebetulan anak-anak komunitas gue itu kebanyakan ngekosnya di lantai 2, kamarnya lantai 2. Jadi yang di lantai 1 itu isinya parkiran motor sama kamar anak-anak yang lain. Jadi kalau misalkan lo masuk nih dari luar kan, lo masuk kan kayak ngelewatin lorong dulu, baru tembusnya
ada tangganya itu tangga spiral gitu naik, yang mana nanti itu begitu lo naik ada kamar senior gua, kita sebut saja Rudy. Nanti gua akan ceritain lebih lanjut. Senior gua Rudy, setelah lo ngelewatin tangga spiral, lo akan ngelewatin parkiran motor. Baru paling ujung sebelah sana itu ada tangga lagi, tapi tangganya tuh tangga biasa. Kayak tangga yang miring, abis itu nyampe, tangga biasa gitu. Dan setelah lo naik tangga, di ujung itu ada kamar senior gua Frankie. Gitu, kurang lebih itu dia kamar kosannya. Dan dulu jadi kan bisa dibilang kalau kita posisi naik tangga, deretan kamar kosan Frankie ke senior gue Rudy itu ujung ke ujung itu posisinya di sebelah kiri. Kalau sebelah kanan itu ada deretan kamar lain. Nah di sebelah kanan itu, ini dulu banget ya, ternyata ada cerita. Kamar itu yang gue lupa detailnya, pokoknya sekitar 2 atau 3 dari ujung agak tengah-tengah itu ada seorang mahasiswa. Mahasiswa ini memang dia nggak terlalu sering ngobrol, nggak terlalu sering interaksi sama anak-anak kosan. Jadi dia banyak kan memang diem di kamar aja gitu. Nah satu saat kayak nggak ada ini sih, kayak nggak ada apa ya, kayak nggak ada kehidupan lah di kamarnya, nggak ada kegiatan, tapi motornya ada. Cuman anak-anak mikir kan, ya udahlah emang dia biasa kan kayak gitu. Tapi setelah hampir seminggu kan udah mulai nggak wajar ya. Akhirnya anak-anak mulai ini kan kayak ngetok, "Oi, lu nggak apa-apa kan? Lu kenapa?" gitu kan ditanyain. Setelah nggak ada jawaban, akhirnya mau nggak mau didobrak. Setelah ditobrak, ternyata mahasiswa tersebut ditemukan sudah meninggal gitu. Dan waktu itu senior gue Bang Frankie bilang dia nggak tahu penyebab meninggal itu apakah karena dia entah bunuh diri ataupun dia keracunan makanan atau gimana, itu kita nggak ada yang tahu. Cuman intinya setelah itu ya udah kamarnya diberesin, terus emang kejadian itu agak ditutup-tutupin ya, pasti biar kosannya masih ada yang mau nempatin lah gitu. Cuman memang selain penampakan kosannya yang agak creepy, ternyata ada cerita tersebut juga yang gue bahkan baru tahu. Jadi terkadang ada gangguan kecil yang sering terjadi, kayak misalkan ketukan pintu atau misalkan ada suara garuk-garuk pintu, itu sering terjadi lah. Cuman waktu itu puncaknya pernah ada kejadian. Jadi kan tadi seperti gue cerita ya, kamar senior gue Frankie, kamar Bang Frankie itu di ujung. Nah waktu itu anak-anak kosan kurang lebih sekitar 6-7 orang lagi main ke kamarnya Bang Frankie, lagi nonton video YouTube. Nama videonya adalah kesurupan setan sebanten. Jadi di situ videonya berisi tentang orang yang kesurupan sama makhluk halus satu kerajaan Banten. Jadi orangnya yang kesurupan itu dia diborgol ke sebuah kayak ke kasur gitulah. Terus anak-anak langsung matiin laptop, langsung pada lari, cabut pindah ke kamar ujung, nginep ke kamarnya Bang Rudy yang tadi gue cerita deket tangga spiral. Nah itu mereka bertujuh langsung nginep lah sampai keesokan harinya. Sebenarnya anak-anak tuh masih nggak tahu ya, apakah gangguan itu karena sosok lain atau karena sosok orang yang mati secara tidak wajar kemarin gitu. Cuman memang mayoritas kebanyakan gangguan ini, kalau kata temen indigo yang pernah main itu, disebabkan oleh sosok seorang perempuan. Dan memang almarhum yang meninggal itu dia sosok perempuan itu. Jadi ada kemungkinan termasuk langkah tersebut penyebabnya adalah mahasiswa yang meninggal secara tidak wajar kemarin gitu. Oke, gue akan masuk ke cerita kedua. Oke, di cerita kedua kali ini dialami oleh senior gue Bang Rudy. Jadi Bang Rudy ini dia habis pergi keluar dari kosan kurang lebih sekitar jam 6 sore lah. Habis itu dia pulang sekitar jam 9 malam, balik ke kosan, terus dia ke kamar. Nah kebetulan Bang Frankie, di depan kamarnya Bang Frankie kan kayak ada bangku panjang gitu ya, deket tangga yang tadi gue cerita. Nah di situ kebetulan anak-anak lagi pada nongkrong, kurang lebih sekitar 4 orang lagi pada nongkrong, duduk aja ngobrol-ngobrol biasa. Tiba-tiba Bang Rudy keluar dari kamar dia, kan kamar dia di ujung satunya lagi kan. Dia keluar, terus tiba-tiba dia manggil nama anak-anak satu persatu. Frankie, dan terus dia sebutin satu-satu lah pokoknya. Abis itu dia jalan menuju ke anak-anak, cuman anehnya jalannya tuh kayak penguin gitu loh, kayak agak gini-gini tuh, kayak penguin gitu. Terus ya udahlah, mungkin emang orang yang gak jelas gitu, diabaikan aja kan. Jalan sampai ke anak-anak, terus dia langsung duduk nyempil di tengahnya anak-anak, duduk nyempil. Habis itu
Anak-anak lagi pada ngobrolin bola kan, ngobrolin MU. Dia masih join ngobrolin tentang MU segala macem. Cuman abis ngobrol tuh tiba-tiba dia kayak ngeludah gitu, kayak ngeludah gitu, terus dia diem gitu kan. Terus ya udah, anak-anak masih tetap ajak ngobrol biasa segala macem. Terus pas ada ngomongin Ryan Giggs, dia nyahut lagi tuh, nyahut kan. Terus ngobrol-ngobrol lagi, terus tiba-tiba ngeludah lagi kayak terus diem lagi gitu. Nah abis itu ada anak kosan yang memang nggak terlalu kenal, dia nanya, emang si Rudy emang gitu ya anaknya, gitu kan. Cuman kata Bang Franky, dia biarin aja, emang biasa, kadang suka nggak jelas anaknya gitu kan. Terus tiba-tiba kita lagi ngobrol, dia gitu lagi, dia kayak ngudah-ngudah lagi, terus dia diem gini. Nah terus ada teman kosannya Bang Franky yang kamarnya di seberangnya, kita sebut aja Bang Tono lah. Bang Tono langsung teriak sambil nepok si Bang Rudy kan, caper banget sih lu Rud, langsung teriak kayak gitu kan. Terus si Rudy langsung gini teriak, gitu. Dia teriak kenceng banget, pokoknya teriak suara cewek. Oh di situ anak-anak kaget dong, langsung pada bubar kan, langsung udah pada mundur tuh, pada menjauh. Terus wah ini udah nggak beres sih, ini kayaknya bukan Rudy deh, kayaknya dia kesurupan gitu. Soalnya emang agak aneh gelagatnya dari semenjak dia pulang kan. Terus anak-anak menjauh, jaga jarak. Terus ada satu senior di kosan, seniornya Bang Franky, dia ke bawah, dia ambil air lah, dia lari ke bawah cari air wudhu sambil baca-baca doa gitu, baca-baca ayat kursi. Nah terus anak-anak di atas kayak standby gitu loh, kayak jaga jarak, nggak terlalu deket tapi nggak terlalu jauh juga. Bang Tono ngomong ke Bang Franky kan kayak, siap-siap ya, pokoknya gue bodo amat kalau dia mendekat gue tonjok gitu kan, katanya gitu kan. Terus tapi kalau misalkan dia udah mulai aneh-aneh, itu kan posisinya tuh di lantai 2 kan, kalau dia mau lompat ke lantai 1 kita tahan gitu, pokoknya kita jaga jarak. Terus tiba-tiba dia teriak lagi sambil gini, suara cewek lagi. Oh di situ anak-anak panik mundur lagi kan. Terus nggak berapa lama senior yang tadi cari air doa datanglah ke atas kan sambil bawa air doa. Habis itu pelan-pelan dia sambil jalan kan, sambil baca-baca doa. Pas lagi jalan tiba-tiba air doanya tepis, pak gitu. Anak-anak panik kan. Wah nggak ngaruh nih, gimana dong gitu kan. Udah agak panik itu. Terus ya udah pokoknya anak-anak tuh tetap kayak jaga jarak tapi nggak mau ngedeket juga gitu loh, didiemin dulu lah. Pokoknya kurang lebih ada dia teriak sekitar 2 kali gitu. Nah nggak berapa lama tiba-tiba abang warkop yang gue cerita tadi yang makanannya enak datanglah, dia nganter makanan. Terus senior gue Bang Tono itu teriak, bang tolong bang si Rudy kesurupan gitu kan. Wah si abang warkop langsung kan nganterin makan, dia tetep nganterin makan dulu sih. Dia nganterin makan, abis itu dia jalan ke situ. Terus setelah dia lihat ntar, wah iya mas ini kesurupan, dia kesurupan pocong cewek gitu loh, dia cerita kayak gitu kan. Terus dia bilang, ada ini nggak minyak kayu putih gitu loh. Dia minta minyak kayu putih kan, dia cuma butuh minyak kayu putih. Terus dideketin pelan-pelan. Terus anak-anak sambil kayak ngelus-ngelus gitu kan. Si Bang Rudy kayak udah Rud jangan rusuh gitu kan. Si abang warkop tadi datang ngedeketin, dia megang bagian ini tangannya nih, set antara jari telunjuk dan jari jempolnya dipegang. Terus dipencet yang udah dikasih minyak kayu putih tadi ya, dipencet kenceng banget. Wah terus di situ langsung teriak kenceng banget. Si Rudy teriak kenceng banget, masih dengan suara cewek teriak kenceng banget. Abis itu dia diem kayak lemes gitu kan. Terus abang warkopnya bilang, dek ini udah keluar, udah aman, paling nanti biarin dulu aja, nanti kalau udah agak segeran dikasih ini apa, minum air wudhu aja atau dikasih minuman anget, teh anget gitu kan. Terus abangnya cabut. Nggak berapa lama setelah si Bang Rudy udah lumayan melek lagi lah, udah agak tenang, diajak ngobrol sama anak-anak. Rud, lu kenapa sih tadi, lu abis ngapain emang? Nah usut punya usut, ternyata Bang Rudy ini abis ke gang kosan yang kemarin-kemarin gue cerita guys, gang kosan yang ujungnya jembatan angker itu. Dia habis nganterin ceweknya ke kosan kurang lebih jam-jam 6 sore lah. Habis itu dia cabut balik ke kosan anak-anak jam 9 malam, balik ke situ. Nah terus di situ pada saat dia sampai kosan, dia ngelihat di atas motor salah satu anak kosan, dia ngeliat kucing putih. Habis itu dia ke atas masuk ke dalam kamar. Habis itu dia nggak inget apa-apa lagi. Nah habis itu dia sadar-sadar, dia ingat setelah
tangannya habis dipencet sama abang warkop penceng tadi. Di situ dia udah mulai agak sadar, dan anak-anak udah ngasih dia air wudhu gitu. Dan ternyata kan abang warkop tadi sempet cerita kan, katanya dia kesurupan pocong cewek. Nah ternyata di jembatan tersebut, jembatan angker tersebut, itu kan tim jurnal Risa juga pernah ke situ ya. Nah dia sempat cerita juga, ternyata di situ ibarat kata ada penguasanya lah, ada yang paling kuatnya, dia sosoknya pocong tapi perempuan. Nah sosok ini itu dia tuh kalau ada yang iseng, atau ada yang nakal, dia suka menampakkan wujudnya gitu. Dan sosok ini pun juga sering gangguin senior gua yang ngekos di gang kosan itu juga. Cuman kita sebut aja namanya Rizky. Dia beda cerita, nanti gue bisa cerita lagi pengalaman dia di video berikutnya. Jadi kalau misalkan ada orang yang iseng, itu dia suka menampakkan wujudnya. Tapi kalau isengnya luar biasa atau keterlaluan, suka dimasukin gitu. Dan lucunya ya kan, si Rudy kan abis ngantar ceweknya ke kosan ya, ngapain lah, lu tau lah, dia abis melakukan kenakalan luar biasa sampai dia diikutin, dia balik ke kosan sampai dimasukin gitu. Jadi kurang lebih itu guys, pengalaman horor di kosan senior gua, yang sebenarnya masih banyak lagi dari cerita banyak orang lagi, cuman gue nggak akan ceritain semuanya di sini. Nanti gue akan cerita lagi lanjutannya ke kalian. Cuman kurang lebih dari pengalaman senior gue Bang Franky itu salah dua dari cerita horor lah, cerita mencekam di kosan yang menurut dia paling serem dan masih diingat sama anak-anak sampai sekarang. Oke, thank you guys yang udah nonton. Jangan lupa kalau misalkan kalian punya cerita serem, boleh banget kalian langsung share aja di komen, atau kalian bisa kirim ke email ataupun ke Instagram kita. Oke, thank you guys, thank you for watching, see you in the next video.